Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BPD Desa Tani Mulya siap mengikuti siklus Lokakarya BPD sekecamatan Ngamprah. BPD Desa Tani Mulya. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Camat Ngamprah Agnes Firganti SSTP SHMSI. Pada kesempatan hari ini kami mengundang para ketua Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh anggota sekecamatan Ngamprah, di mana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat juga menggandeng tenaga ahli ini melaksanakan lokakarya roadshow dari kecamatan ke kecamatan, dan Kecamatan Ngamprah terjadwal hari ini, hari Kamis tanggal 13 November 2025. Alhamdulillah para ketua dan seluruh anggota cukup antusias hadir dari tadi pagi dan sampai dengan siang hari ini masih mengikuti pembelajaran serta evaluasi, di mana BPD ini sesuai dengan Undang-Undang 3 2024 mendapatkan tambahan perpanjangan masa jabatan sama seperti halnya Bapak Ibu Kades, sehingga bagaimana sesuai dengan tugas dan fungsinya membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama kepala desa, kemudian juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan kinerja kepala desa. Ini tentu saja menjadi mitra strategis di masing-masing desa sekecamatan Ngamprah, umumnya Kabupaten Bandung Barat, untuk kita bisa bersinergis dari programnya Bapak Presiden dengan Astacitanya, kemudian juga dengan Bapak Gubernur Jawa Barat Istimewa, dan juga untuk Kabupaten Bandung Barat, di mana Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak JJ Ricci Ismail, dan Bapak Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak Haji Asep Ismail, ini mengusung visi amanah, agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis, di mana dengan misi ketiganya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, akuntabel, dan transparan. Sehingga kami juga mengajak kepada seluruh para ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sekecamatan Ngamprah, kita bisa sinergis untuk mewujudkan Bandung Barat amanah gaskeun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Kirang tarik ya. Camat Ngamprah. Suaranya ada dilakukan dan sedang. Yang saya hormati dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pak Agus, juga ada Ibu pendamping, Ibu ya, Bu Umum, juga ada Pak Nana yang mungkin sudah berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mengaturkan terima kasih untuk menyempatkan hadir di aula Kecamatan Ngamprah yang kita banggakan ini dalam rangka siklus lokakarya BPD. Dan mengawali rangkaian kita hari ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dan bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat? Semangat. Coba dicek. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kita akan absen dulu dari 11 desa. Yang terhormat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hadir dibagi dalam 2 tim sehingga hari ini bersamaan dengan Kecamatan Cisarua telah hadir Bu Nunung sebagai tenaga ahlinya Kabupaten Bandung Barat. Hatur nuhun Ibu sudah hadir sesuai jadwal beserta Bapak Agus dan Pak Nana. Tos badai pensiun Pak Agus tapi ketinggalan mah segar ya Pak ya. Seperti halnya para ketua beserta jajaran anggota. Di sini juga ada camat Ngamprah pada masanya, Pak. Nanti yang kami sapa menyebutkan jargon desanya masing-masing. Kita akan melihat desa mana yang paling tarik suaranya. Dikompakan dulu jargon masing-masing apa? Badami dulu. Didukung. Mana suaranya desa Bojongkoneng? Rancage. Atur nuhun Pak Ketua dan jajaran yang masih dalam perjalanan tentunya ya. Selanjutnya boleh berdiri dari desa Cimanggu. Ada berdiri dulu, kita akan lihat dengan seragamnya yang sama. Bapak ngangge jaket kumaha tiris? Nggak bisa, Ibu mohon izin Pak Arman nggak bisa, Bapak bisa. Oh iya. Mana suaranya desa Cimanggu? Berbudi. Jargonnya berbudi. Sahur Pak DPRD nami kadesna Pak Budi laras. Laras Pak berbudi teh. Pas. Selanjutnya desa Cimareme biasa ngadeg. Cimareme oge sami mung aya hiji tengangge seragam Pak. Pak Ketua khusus Pak Ketua namanya Samina sareng Pak Kades ya sebagai mitra. Mana suantena BPD Desa Cimareme? Cimareme sehati. Atur nuhun. Selanjutnya Desa Cilame biasa. Cilame belum. Semangat ya. Cilame Pak Ketua ada ya? Oh, Pak Sekretaris hadir. Mana suantennya Desa Cilame? Kompak. Desa Cilame kompak. Alhamdulillah. Selanjutnya dari DPMD Ibu mangga. Dipayun Bu. Kemudian kami sapa, boleh berdiri Desa Ngamprah. Desa Ngamprah yang mana? Ini Bu. Desa Ngamprah teh pangcatetna. Oh ya. Piduana saurna wargana aya nu ngaturkeun ya. Mugia almarhum Almarhumah Husnul Fatimah. Suaranya Desa Ngamprah? Bunganya. Atur nuhun. Kemudian Desa Gado Bangkong. Wah. Desa Gado Bangkong kita panggil. Mana suantennya Desa Gado Bangkong? Aman apa ketuanya teh mana ya? Oh iya, alhamdulillah. Atur nuhun Pak Ketua. Salajengna suanten BPD boleh berdiri Desa Margajaya.
Nah, Desa Marga Jaya mah seragam putih ngangge rompi ciri khasnya. Kumaha Pak Haji bade ngeuring Marga Jaya. Duduk calikna supados kesut saya. Mana suantennya BPD Desa Marga Jaya? Marga Jaya hebat. Waduh, Marga Jaya hebat. Hatur nuhun, terima kasih. Kemudian boleh berdiri BPD Desa Mekarsari. Oh, Mekarsari ya. Dijaga dari depan sampai belakang ya. Belum. Alhamdulillah Mekarsari. Mana suantennya BPD Desa Mekarsari? Mekarsari. Mantap, hebat. Karena di depan dan di belakang ya. Tapi ya sudah, terima kasih Pak Ketua beserta jajaran anggotanya. Selanjutnya Desa Sukatani. Sukatani. Ini yang Benten Pak Ketuanya oke sanes. Ya, terima kasih sudah menggunakan PIN lengkap ya. Mana suantennya Desa Sukatani? Sukatani Idaman. Sukatani Idaman. Selanjutnya kami sapa mana suantena, boleh berdiri dulu, Desa Paku Haji. Paku Haji. Masih dalam perjalanan, yang lain Pak? Ada kegiatan ya. Mana suaranya Desa Paku Haji? Desa Paku Haji merdeka. Yes. Semangat Bapak. Berseka. Hatur nuhun. Selanjutnya Desa Tani Mulia. Tani Mulia terlihat ini sepertinya lengkap. Boleh berdiri. Ya. Senior tapi semangatnya tetap 17. Boleh suaranya BPD Desa Tani Mulia? Amanat yes. Amanat yes. Ya, terima kasih. Apakah dari regulasi yang terbaru itu 8 tahun ya? Semuanya yakin kita semangat untuk memajukan Bandung Barat. Siap ya? Siap? Jadi rata-rata ini 2026. Ada yang 2027 ya. 2 desa ya. Kawit nama kita teh sudah akan penyaringan ya. Tetapi qadarullah Undang-Undang 3 tahun 2024 turun sehingga bertambah sama seperti halnya dengan Bapak Ibu Kepala Desa. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Badan Permusyawaratan Desa ini sudah menghantarkan desanya masing-masing. Hari ini prioritasnya tentunya sama se-Kabupaten Bandung Barat. Ketika kemarin Pak Bupati beserta sinergitas TNI Polri misalnya sedang mengecek dari 165 desa, 11 desa sekecamatan Ngaprah untuk lahan koperasi Desa Merah Putih. Hoyong mah gitu ya. Nembeka hoyong. Kita doakan ya. Kemudian di Paku Haji juga ada ya. Kemarin Bukades sampaikan tanah kas desanya masih ada seluas 1.400 meter yang mana nanti untuk gerai, kemudian gudang dan kelengkapan lainnya. Kami juga akan mengecek dari 11 desa selain Cilame, kemudian Tani Mulia, Sukatani, Paku Haji, mana lagi desa yang sudah fix ada lahannya. Wah itu Bojong Koneng ya.
Nah ini untuk Bojong Koneng juga sudah ada, sehingga nanti bisa berkoordinasi dengan bisnis asisten yang dari Kemenkop untuk diupload di Simkopdes. Hanya saja memang Bu pendamping dari DPMD, kami juga per hari ini, di mana sore kemarin ada dengar pendapat antara Menteri Desa dengan Komisi DPR RI yang mana mencabut Permen Des 10 tahun 2025. Benar itu Bu? Sanes hoax ya? Terkadang kita teh hilap-hilap emut ya. Permen Des 10 2025 adalah tentang dukungan desa terhadap pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, yang mana besarannya maksimal berapa Bapak Ibu? 30% ya, maksimal 30%. Karena berkorelasi terhadap ketika hari ini pemerintah bekerja sama dengan PT Agrinas untuk membangun gerai, kemudian nanti jenis usahanya diserahkan ke masing-masing desa, apotek, klinik, sembako, simpan pinjam. Untuk Cimareme kemarin sudah ada yang banyak yang menyimpan ya, atau lebih banyak yang sudah akan meminjam. Mana Cimareme? Pinjaman ke Himbara itu dialokasikan, dimusdeskan 30% kawitnya ya. Tetapi memang regulasi hari ini sepertinya pusat juga sedang mencari formula yang tepat sehingga Permendagri tersebut akan penyempurnaan. Tapi rasanya dari 11 desa memang belum ada yang memusdeskan berapa persen kita akan jaminkan Dede, belum ya? Belum ya. Kemarin baru hawar-hawar dari 30% itu 10% saja cukup misalnya, karena 30% maksimal. Tetapi hari ini disampaikan kembali kepada Bapak Ibu Kepala Desanya sesuai juga approve dari DPMD bahwa memang per hari kemarin ada dengar pendapat itu. Nah, tetapi tetap untuk lahan dioptimalkan, tidak hanya aset desa, tetapi juga bisa aset kabupaten, provinsi, dinas-dinas bisa ya, kemudian juga atau BUMN dan hibah pembiayaan. Nah, ini juga butuh waktu, tetapi memang nanti bisa ada percepatan oleh tim, sehingga yakin para ketua dan anggota juga turut mensukseskan program-program dari pemerintah pusat. Hari ini mohon dukungannya ketika Kabupaten Bandung Barat angka prevalensi stunting dari 27 kabupaten kota kita masih menjadi yang pertama ya. Dari mana? Bawah. Jadi ketika pusat menargetkan angka prevalensinya 14, kemudian provinsi capaiannya 15, kita ada di angka 30 untuk stunting. Tetapi memang sedang dianalisis apakah dari survei yang diselenggarakan, karena belum tentu survei ini kan hanya terbatas. Tetapi tetap kita posyandu ya. Posyandu hari ini juga dengan Permendagri yang terbaru, di mana memfasilitasi 6 SPM. Jadi tidak hanya mengukur bayi balita saja, urusan pendidikan, urusan kesehatan, sehingga menyasar mana yang usia sekolah ini tidak terfasilitasi, bisa diarahkan kejar paket misalnya, ataupun dari kesehatan, ini mulai dari calon remajanya diharapkan 21-25 keren. Untuk putra-putrinya, atau di sini ada yang belum 21, nah, sesuai dengan syarat barangkali pasti sudah ya. Perempuan 21, laki-laki 25. Jadi untuk laki-laki lebih mapan, untuk perempuannya alat reproduksi semakin baik. Lebih kuat ya. Itu untuk remaja. Kemudian juga calon pengantin
Nah, ini diberikan edukasi. Berikut ibu hamil menyusui nifas dan bayi 0 sampai 24 bulan bapana wayahna puasa upami ASI eksklusif. Karena riset membuktikan bahwa ASI eksklusif itu lebih baik dibandingkan dengan susu formula misalnya. Karena sudah ada yang tunduh, dipercepat saja. Bapak jangan tunduh, kalau tunduh ini snack ya. Langsung menghirup ya Pak ya. Tenang, nanti para narasumber mah boleh berdiri ya Bu ya. Kita lihat Billy Ayan mau ngantuk. Selanjutnya untuk ketahanan pangan juga 20% BUMDes. Nah, ini kami haturkan terima kasih yang sudah menyertakan modal 20%-nya, karena kemarin DD tahap 1 disyaratkan untuk melampirkan Perdesnya misalnya ya, untuk penyertaan modal ke BUMDes. Ada yang sudah panen? Benar kan, panen melak oke nembe bade ya. Kemarin terima kasih misalnya kalau untuk Tani Mulia sudah agak besar-besar ya ikannya ya, ikan sidatnya ya. Kamu mau dipanen? Cong hilap mulung papi panen. Kemudian Cilame kemarin sudah menebar bibit ikan ya. Berikut juga dengan aquaponik. Desa Sukatani apa Pak Ketua? Ayam. Oh ayam ya. Oh iya, laras ayam. Ketika ekspos DD-nya itu ada pengadaan sound system. Nah, ayam di sound systeman ternyata jadi supados sleep. Terapi. Relax ya. Jadi pasien dangdutan, Bu. Letaknya di samping kantor desa ya. Desa mana lagi yang sedang berprogres yang sudah? Paku Haji apa Pak? Ayam juga ya. Nanti kita coba boleh lihat ya. Bojong koneng, jagung atas dipelak. Atas ya. Nah, ini sekedar beli panen deh jagung mah sebentar ya masa tanamnya ya. Kemudian menitipkan juga ketika misalnya mengevaluasi BUMDes, mengevaluasi ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh desa kemarin misalnya sempat gagal sehingga tidak lagi di jenis usaha yang sama misalnya, gitu ya. Oh, ngamprah beras ya. Nah, ngamprah apabila Bapak dan Ibu yang CF berasnya di rumah, ngalangkung puskesmas ngamprah, ada BUMDes yang memang menjual beras ngamprah baru dari Helaran dengan harganya yang lebih murah ya. Kemudian juga untuk karbohidrat, protein nabatinya ini mengambil dari UMKM yang ada di masing-masing desa. Apakah Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui dapur SPPG-nya ini di masing-masing desa? Kata ini belum ada. Sudah ya, akan ditampilkan tapi nantilah ya di akhir, soalnya ini dari DPMD belum menyampaikan materi inti. Nanti akan disampaikan dapur-dapur yang ada di Kecamatan Ngamprah, di mana hari ini masih memfasilitasi sasarannya misalnya tidak merata. Ada yang 1.000, ada yang 4.000. Ke depan ketika sudah ada semua berdiri, ini akan di pemerataan. Berikut juga yang dekat disondingkan dengan yang dekat. Misal di sini ada SMKBIB, difasilitasinya oleh dapur Margajaya misalnya. Padahal di sebelahnya itu ada dapur. Yang sudah mengundang kami untuk Musdes, baik itu perubahan di 2025 maupun RKPDes 2026. Yang sudah itu kami sudah terundang kemarin terakhir di Ngamprah sudah, di Paku Haji sudah, kemudian di mana lagi Pak? Cimanggu, Tani Mulia sudah, Cilame belum? Mekarsari. Nah, akan ya Pak ya. Nah, sehingga dipastikan nanti penetapan APBDes-nya tidak lewat waktu Desember. Berikut juga untuk Musrenbang. Nah, kemarin Musrenbang, apakah jantan yang dibagi rata Pak? Bu? Jadi ketika kemarin memang dari 165 desa, berikut juga yang terakomodirnya ini
memang belum sesuai harapan, tetapi ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk 165 desa ini terfasilitasi alokasi dari APBD Kabupaten Bandung Barat. Yang dapat disampaikan, nanti mohon disimak penguatan karena regulasi juga belum sempat dilaksanakan, belum sempat kita musdes, regulasinya sudah dicabut ya. Sehingga pemahaman regulasi, penguatan materi, serta kita pun sesuai dengan tugas dan fungsinya menitipkan melakukan pengawasan terhadap kepala desa misalnya, berikut juga menampung dan menyalurkan aspirasi, serta yang tadi ya, membahas dan menyepakati bersama kepala desa dalam peraturan desa. Demikian yang dapat disampaikan, ditutup dengan pantun. Pantunnya yang singkat saja, ubur-ubur ikan lele. BPD sekecamatan Ngamprah sukses le, hatur nuhun, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus dulu buat Ibu Selamat. Terima kasih Pak Kasih Binwas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat Ngamprah, Pak Kasih Binwas dan juga jajarannya. Yang saya hormati rekan dari tenaga ahli Kemendes dan juga rekan-rekan dari DPMD Kabupaten Bandung Barat. Dan yang terutama yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Sekecamatan Ngamprah. Pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian karena yang seharusnya memberikan materi pada hari ini adalah Pak Kabid langsung. Namun karena ada acara sekalian di Cisarua sehingga dilokir dengan saya. Dan sebenarnya juga saya sebagai pengganti Pak, karena harusnya yang di tim 2 itu Pak Yana yang membidangi pemerintahan desa, karena saya sebagai di DPMD selaku pengelola aset desa. Mudah-mudahan Pakar aset. apa yang bisa disampaikan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya mohon izin pun supaya sesanggara ini materi siapa. Pasti Bapak dan Ibu sekalian masih asing sama aslinya. Ya. Margi kebetulan saya juga di KPP masih baru Pak, baru 2022, kebetulan diterima langsung oleh Bu Camat dari waktu itu Di BKPSDM dong. BKPSDM. Pas setelah pelantikan, Bu ya, sehari setelah pelantikan beliau jadi camat. Dan juga alhamdulillah hari ini juga mungkin hampir sama dengan Bapak-Bapak, tahun depan akan punya tugas. Kalau Bapak tahun 2006 tahun sasinan Pak? Oktober. Ayo Desember oke? Iya. Itu. Oktober rata-rata Pak. Oktober ya. Serentak di payun pelantikanana. Insya Allah ayat kan masih biasa saya sampaikan berarti abdi kurang tugasnya sasi November. Ketinggalan apa Pak Ibu sekalian tas senior, tas pengalaman kayaknya ketinggalan apa Pak Camat izin Pak di payun. Dan sanes lima orang review kayaknya. Nah, anu tas di gaduhan ke Bapak Ibu sekalian orang digon lagi. Kenapa? Apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah merupakan tugas sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang materi yang akan kami sampaikan adalah BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Biasaan awalnya. Kita mah teknik penghindaran ya. Unsur penyelenggara pemerintahan desa otomatis BPD di sana menjadi unsur. Artinya semua yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa
atas semua persetujuan BPD juga gitu ya, di antaranya gitu ya, merekomendasi juga dan lain sebagainya, berarti itu khususnya termasuk kita. Jika pemerintah desa tanpa ada BPD, mungkin pemerintahan tidak akan bisa itu salah satunya saja. Salah sebelah. Betul, Pak, betul. Memang secara tugas dan fungsinya sama seperti itu. Iya. Tapi kalau bisa dijelaskan lagi secara ini, Nanti yaitu pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya, dan kedua ada BPD. Jadi ada dua unsur, salah satunya adalah BPD. Di Pak Kabitnya Pak Heri, Pak Melvi tak ngenalkan punten. Nama lengkap saya Agus Sobarna, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di DPRD saya menjabat selaku fasilitator pemerintahan yang menangani pengelolaan aset desa dan juga batas desa yang kebetulan masih kami godok, Pak, Kemenkumham. Termasuk juga yang menghambat itu pergantian pimpinan kita. Saya sudah merubah dari mulai Pak Hengki yang menentang Karbup itu diganti lagi oleh Pak Arsan, kemudian diganti lagi oleh Pak Adi Jakir, diganti lagi terakhir sekarang dengan Pak JJ. Mudah-mudahan ya tuh. Mudah-mudahan hari ini alhamdulillah sudah ada yang sudah keluar dengan Karbupnya, karena tidak bisa semua beres. Karena dari bagian hukum maupun asistensi di provinsi itu mintanya per kecamatan. Pelanggaran pemerintahan salah satu syaratnya adalah wilayah. Nah, wilayah itu ditetapkan dengan batas desa. Nah ini Pak, salah satu syarat dari ya walaupun Kecamatan Ngamprah itu sebagai ibu kota, dan dari segi demografis maupun geografis juga sudah mengarah ke perkotaan, tapi semuanya masih berbentuk desa, ya. Belum ada yang kelurahan. Ya seperti Pak, model kota baru, karena masuk tanggung jawab desa, tapi hanya kan ke perlu mendingan di lembur memang kalau diatur ke desa, ya. Kalau seperti Kota Baru memang layak dari kelurahan, ya. Metropolitan. Iya. Dengan rewong anggaran ulang. Nah ini desa berdasarkan menurut oleh desa dari tahun 2024 sampai 2025. Alhamdulillah Kamarima sampai 2025 ini kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan, disertai dengan ayat kenaikan siltap sering honornya Pak, alhamdulillah sekarang Pak penaikannya November atau November Bapak, November. Nah, cari cairkan badan Pak ke daerah. Ya mudah-mudahan kada semantap artinya. Karena banyak dana-dana Intinya masalahnya pindah APBD kan terus diplot-plot, menuju perubahan. Itu pemimpangan nyariosnya kan kurang ngobrol. bercatat kena Bekasi. Nanti dikoordinasi oleh Bekasi. Tapi kan komedi saya pemain nambahan KDMP. Mudah-mudahan tidak akan sampai sana, ya. Itu Ya. naon. Sudah masa jabatan nanti ya silaturahmi lah sekali-kali dianya bisa kecamatan. Bapak Timus. Ditunggu ya. Nah, metode yang ketiga adalah peta desa, ya. Peta. Jadi peta kan aya nanti sebatas teh. Ya di samping batas juga kan ada potensi-potensinya. Misalnya kalau sini mah
infrastrukturnya kirang saya jadi materi jadi bahan pikiran kita untuk bagaimana menyelesaikan. Di dusun 2 seluruh tilahu atau di dusun 3 banyak potensi, misalnya serbatu dari kali bisa dijadikan sumber informasi dalam penyusunan RPJ. Nah, kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam RPJMDes, ya kan, dari itu nama Samim. Nah ini pengelolaan keuangan desa, ya. Ini Pak, ini yang banyak diperhatikan bagi kita adalah pengelolaan keuangan desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi sorotan bagi naon atasnya ageng. Tapi aya no kita oke sampai bukan ini kurang diperhatikan dan terabaikan aset desa. Sok Bapak eta aset desa mah ieu paling ageng 5 miliar apa sakali. Padahal aset desa mah aya nu kantung ratusan miliar Pak. Anu tanah kas desa nama rumah itu jangan sampai itu berpindah tangan atau ada yang mengklaim. Abdi nampi kasus Pak, anu mengklaim tanah kas desa, terutama usaha ku ahli waris Pak. Utamina anu tanah kas desa diangge sekolah dasar. Tanah lama silakan desa yang mengajukan. Nah itu kalau yang dibangun di tanah kas desa itu tidak ada masalah karena kan sudah milik desa. Ini kan Papua mah ya suka orang masihkan tanahnya untuk pembangunan desa. Terus putrana baru diangkat jadi penjaga desa, penjaga sekolah, tapi itu Asalnya dari terus dituntut. asalnya ditahan. Hari sekarang yang paling utama ini pemanfaatan tanah aset desa. Tadi kan seueur di sana tanah kasihnya gabung ke kalurus gitu. Kamu ayana program ketahanan pangan kan biasa dimanfaatkan. Kemudian proyek tambahan kangge penghasilan desa aslinya orang kena manfaatkan. Nah, aya harta benda di desa. Salah satunya adalah tanah. Juga menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai pelaksanaan tugas jadi kemah kami Bapak Ibu sekalian ayah kan giring rapat atau bingung nampel sarang warga dalam tadi penjaringan aspirasi sudah dokumentasi itu nama dapil kedua HP masih bacin dengan foto ya Pak karena udah tadi dilaporkannya memang dapil yang media malah tugas sekretaris tetapi staf BPD kan akan dibantu untuk dikumpulkan informasi bahan laporan. Nah, sistematika dari pembuatan laporan BPD itu pertama adalah dasar hukum. Nah, apa saja materi yang dilaporkan tadi? Surat agenda, surat masuk, surat keluar, sabaraha, surat yang sudah kita buat untuk kepala desa maupun pihak lain. Terus kemudian juga beberapa surat yang sudah kita terima pada tahun tersebut. Inventaris PPD, laporan keuangan PPD. Nah, ayah mau tamu dari warga yang kebetulan suka dicatat ya Pak? Jarang-jarang tamu di kecamatan ngobrol karena kita pun ada silaturahmi nah ini banyak ya, jadi banyak ya informasi yang bisa disampaikan oleh BPD sebagai bahan laporan ya. Terkait tadi tanah-tanah desa ya Pak ya. Contoh
tanah desa Tani Mulia itu ada di desa lain. Iya. Nah, apakah boleh nggak sama desa Tani Mulia biar dekat gitu kan Iya. lalu dijual Pak, Bisa. ditinggalkan kembali. Oh manis. Boleh. Oh, ahlinya Bu, jelaskan Bu. Iya. Sana-sana tapi ke kami masih diajar Pak, kacan pernah ngeliat apa ya? Sakit. Kacan nabi pelatihan. Berdasarkan awasan dari peraturan dan pelaksanaan. Jadi tadi Pak, terutama desa-desa yang pemekaran, Pak ya, banyak tanah kas desanya ada di desa itu. Iya. Kemarin kami sudah memproses yang desa Sukajaya karena hasil pemekaran dari desa Cikahuripan. Nah, aset desanya itu tanah kasnya ada di desa Cikahuripan. Sementara kepala desa ingin menggabungkan atau memindahkan supaya lebih efektif dan efisien itu ke desa Sukajaya. Biasa Ibu, jadi Ainamat itu masuknya dalam kepentingan desa. Jadi alasannya itu kepentingan desa. Jadi secara umum Pak nantinya, Ainamat tanah kas desa sangat dilindungi Pak. Ayam kami bisa Bapak Ibu tadi terkenging di alih fungsikan kami alih kepemilikan Pak, terutama kepemilikan. Misalnya di Tani Mulia pada ngadama kantor polsek tanah koramil misalnya. Itu terbiasa Pak sana sedia. Itu harus kalau bisa itu tidak bisa dibayar. Harus ditukar-tukar. Karena di kantor santri Pak, ku tanah beli. Jadi tidak bisa dialihkan. Kalaupun misal akan dijual ke swasta atau pihak ketiga itu bisa, tapi izinnya harus dari kementerian. Ya. Bagaimana kita melindungi tanah kas desa itu tadi dijual pun harus dari Kementerian Pertanian. Izin aja ya. Mungkin yang paling bisa sederhana itu tadi kami kepentingan desa mencegah beli. Kalau tinggal di sana cukup sebagai bupati saja. Ya, sana kepentingannya. Kepentingannya. Tujuannya. Tadi ada beberapa aspek atau alasan terjadinya tukar menukar tanah kas desa. Pertama, adanya PSN, proyek strategis nasional. Itu izinnya dari provinsi itu. Ya. Misalnya tadi pembangunan PCC misalnya. Itu kan proyek strategis nasional atau ada jalan tol. Itu sama. Itu biasa di rislah atau diganti. Ada kan punya. Kita beli lagi di desa Tani Mulia boleh? Iya boleh. Jadi Boleh Bu, kalau ada beliau nama tanahnya tapi targetnya bukan Kan orang desa kesannya awis memang. Iya. Jadi gini Pak, nanti kenapa ada anggapan misalnya tanah kas desa itu harus 1:2. Tanah kas desa 100 harus tukar dengan 200. Kemarin Pak Haji juga ada yang sudah ngobrol dengan kami ya. Rencana Pak Bukades ingin memindahkan tanah kas desa karena dikelilingi oleh swasta Pak ya. Ya, bisa kayak Itu biasa. Tapi hanya karena tanah penggantinya ayah di kota Cimahi. Oh iya, keluar dari kabupaten kota. Iya, harus di dalam kabupaten kota. Dibelikan lagi di kota, misalnya di desa Tani Mulia karena perkotaan, jadi lebih kecil boleh nggak? Boleh. Jadi bukan luasannya tapi nilainya. Nilainya. Tetap nilainya 1M misalnya. Iya. Bukan luas, Bukan luas. Nilainya sampai luasan. Ya. boleh, bisa kota pun. Iya. Cakap paling mau sekalian. Kalaulah kita tadi khawatir si pemberi wakaf atau hibah pemerintah itu membuka. Kalau sekarang sebaliknya kondisi ini Pak, ada salah satu SD itu kan tiba-tiba merger. Kalau merger berarti paling tidak asalnya dua. Kemudian salah satu sekolah itu asalnya itu adalah yang satu milik pemerintah, yang SD utama karena ada SD satunya. Kemudian yang kedua adalah milik seseorang yang boleh digunakan untuk sekolah.
ya hak guna pakai lah bahasa sekarang itu. Kalau dulu itu tidak hak guna pakai. Nah, ahli waris sebetulnya ingin mempertahankan bahwa nilai baik dari orang tuanya agar itu tetap dipertahankan hak miliknya tapi tetap dipakai oleh sekolah. Ya. Kemudian ahli waris juga karena kita itu kehilangan jejak kepemilikan, tapi kalau misalkan pernyataannya mah untuk digunakan oleh pemerintah, monggo ada, ya itu ada. Nah tiba-tiba kemarin pada waktu PTSL kami itu ingin membuat ya sertifikat itu dengan catatan ingin tetap menjaga nilai baik dari orang tua karena keturunannya khawatir kalau sudah ada sertifikat nanti maksudnya begitu ya. Tapi tiba-tiba dari BPN tolong selesaikan katanya ini dengan aset Pemda. Ternyata mungkin pada waktu dikatakan merger kemudian ada kelengkapan administrasi daripada SD tersebut. SD utama kan yang dipakai ternyata itu termasuk dalam aset Pemda. Nah itu bagaimana Pak kalau demikian itu? Tapi punya alasannya yang Bapak itu sekolahnya. Punya alasannya apa Pak? Tiap tahun saya itu kami itu membayar pajaknya Pak. Kami membayar pajak untuk itu gitu ya. Kemudian kami memiliki surat pernyataan dari kakek lah gitu ya yang monggo dipakai gitu. Kemudian juga ada semacam potongan letter C letter C ya. Dan itu Pemda. Padahal kan tadi SD biasanya kan tanahnya milik desa. Ya pengen Pemda KWM ada terang pengen nanti dipastikan seorang kabupaten itu teh kita tanahnya seorang bangunanana. Itu biasa apa diurus ya dikompromikan dengan BKD tadi dengan dasar tadi Pemda itu mengklaim ini milik Pemda dasarnya apa? Ya. Kita punya alasan seperti ini. Kamu pemilik satu dalam letter itu buku pajak apa biasa dijatuhkan alasan, tapi itu sebagai penguatan. Ya. Kalau sudah tidak ditanyakan lagi, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Tapi sanes penginten sanes tahan menjadi kamari ibadah kahlar sanes terus baik Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sobarna. Saya dari DPMD Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita melaksanakan siklus lokakarya BPD Sekecamatan Ngamprah. Tujuan dari dilaksanakan lokakarya ini adalah untuk mengasah kembali balik pengetahuan maupun kemampuan BPD dalam tadi melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk dalam penyusunan peraturan desa bersama kepala desa dan juga bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan dan juga proses musyawarah yang ada di desa. Harapannya dengan adanya pelaksanaan ini mudah-mudahan kemampuan BPD semakin meningkat dan juga baik secara teknis maupun secara teori dan juga melatih pelaksanaan tugas melalui metode simulasi yang mungkin nanti terakhir akan dilaksanakan di dalam acara lokakarya ini. Terima kasih ya Pak ya.